selaku pejabat Bupati Sorong dan juga pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan apresiasi, rasa bangga dan terima kasih kami kepada Profesor Yohanes Suryo PhD. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 kemampuan dasar literasi yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep, bilangan, dan simbol dalam matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi juga merupakan kemampuan yang dibutuhkan agar seseorang tepat dalam menghitung, baik itu menghitung pelajaran, menghitung uang, menghitung jumlah suatu benda, mengukur berat dan tinggi badan, dan lain sebagainya, sehingga kemampuan sangat penting untuk dipelajari, terutama pada pendidikan dasar. Hadirin dan anak-anak sekalian yang berbahagia, berdasarkan hasil asesmen PISA Program for International Student Assessment yang dilaksanakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 78 negara, yang artinya rata-rata kemampuan numerasi siswa Indonesia masih rendah. Untuk Kabupaten Sorong sendiri, berdasarkan rilis hasil rapor mutu pendidikan dari Kemdikbudristek tahun 2022, kemampuan numerasi anak-anak SD atau di SD hanya mencapai 34,28% dan SMP 57,90%. Sedangkan standar capaian nasional sesungguhnya adalah 70,1%. Itu artinya bahwa Kabupaten Sorong masih jauh rata-rata memiliki kemampuan numerasi siswa yang masih rendah, sehingga program ini merupakan satu kebijakan strategis dalam rangka pemerintah dan juga Prof. Yohanes Suryo dalam kerjasamanya untuk melatih anak-anak kita supaya mereka cepat berhitung, tapi juga percaya diri sebagai generasi Indonesia hari ini di Kabupaten Sorong untuk 2045 yang akan datang, sehingga dengan demikian generasi SDM, anak-anak Papua dan semua anak-anak Indonesia yang ada di tanah Papua dan khususnya Kabupaten Sorong, kebijakan program kerjasama ini adalah program yang sangat penting dan sangat strategis dan menjadi kebutuhan kita hari ini. Dengan pembelajaran menggunakan metode gasing, ini merupakan suatu model pembelajaran yang gampang, asik dan menyenangkan. Ini anak-anak sendiri, tadi saya lihat hanya tadi bangun jam 6 pagi. Kalau kita hidup baru 1 jam atau 1 jam lebih, keceriaan mereka, keberanian mereka, percaya diri mereka ini sangat luar biasa dari aura yang mereka berdiri di depan ini. Itu artinya modal dasar yang mereka miliki hari ini, dan kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa 2 minggu ini mereka akan lebih baik dari kondisi dan keadaan mereka hari ini dalam kemampuan mereka, dan kita akan melihat
keceriaan mereka dan kemampuan mereka yang nanti akan dididik dan dibina, dikasih latih oleh guru dan instruktur kita hari ini. Tapi juga bukan anak-anak kita saja, tapi instruktur kita yang kurang lebih 30 orang ini dari guru-guru SMP, SD dan SMP ini akan lebih luar biasa lagi untuk memberikan daya dorong dan juga akan menambah jumlah sehingga sumber daya manusia generasi Indonesia kita anak-anak hari ini SD dan SMP dari Kabupaten Sorong akan menjadi anak-anak hebat dan anak-anak sukses untuk waktu yang akan datang. Yohanes Suryo PhD yang akan dilaksanakan selama 15 hari pada tanggal 25 hari ini sampai pada tanggal 10 Agustus dengan melibatkan peserta kurang lebih 64 orang. Dan ini saya lihat hampir 90% ini anak-anak Papua. Kita tepuk tangan dulu. Dan 10 sampai 15% anak-anak kita non asli Papua. Mengapa kebijakan ini dilakukan dengan memprioritaskan anak-anak asli Papua? Potret Papua hari ini, kondisi realita hari ini, anak-anak kita Papua ini masih jauh tertinggal. Ya, sehingga dengan demikian, dengan program ini belajar berhitung cepat yang asik dan menyenangkan ini, kita berharap akan membentuk karakter mereka, kemampuan mereka, dan juga otak mereka, supaya mereka akan dari 64 orang ini akan melahirkan 200 orang, dan 200 orang akan melahirkan 500 orang, 500 orang akan melahirkan 1000 orang, sampai Kabupaten Sorong ini akan menjadi ribuan orang yang benar-benar memiliki kemampuan gasing, dan itulah sumber daya yang kita miliki hari ini untuk 20-30 tahun akan datang untuk kemajuan Kabupaten Sorong yang kita banggakan. Tentunya tidak hanya 64 anak-anak siswa kita, tetapi juga guru yang 34 orang itu akan menjadi energi sumber daya kita yang luar biasa, dan kita akan diajar dan dididik, dikasih latih oleh instruktur kita yang 9 orang ini yang hebat ini, karena beliau ini adalah orang-orang hebat yang sudah keliling satu Indonesia ini dan sudah membuktikan, sehingga kita percaya dan kita yakin dan kita serahkan kepada ahlinya, instruktur yang hebat ini, untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru kita yang nanti tentunya akan memiliki kemampuan dan lisensi sebagai instruktur, dan 34 ini juga akan melahirkan 100 orang atau 200 orang, dan 200 orang juga melahirkan 300 akan melahirkan 600 akan melahirkan 900, sampai semua guru yang ada di Kabupaten Sorong ini akan mencapai ribuan orang yang benar-benar menjadi ahli di bidangnya dalam rangka menggunakan metode gasing ini untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita di SD maupun SMP. Saya secara pribadi, tapi juga selaku PJ dan pemerintah Kabupaten Sorong, ini kabupaten yang ketiga di wilayah Papua Barat Daya yang baru melaksanakan program pembelajaran gasing ini. Setelah Kabupaten Maibrat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong, dari 5 kabupaten dan 1 kota di wilayah Papua Barat Daya. Sebelumnya di waktu kita masih di Papua Barat, kita hanya baru 1, itu Kabupaten Manokwari Selatan. Dan untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, kita adalah urutan yang keempat, atau kabupaten keempat dari 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat, dan hari ini Papua Barat Daya. Sehingga kemarin di dalam kunjungan kerja Bapak Presiden ke Papua, itu anak-anak kita dari Kabupaten Kota Sorong dan Kabupaten Jayapura itu beberapa orang diwakilkan berangkat ke Jayapura dan bertatap muka dengan Bapak Presiden,
dan mereka diberikan waktu kesempatan untuk tatap muka dengan Bapak Presiden, dan mereka berhitung cepat dengan Bapak Presiden, dan Bapak Presiden beri apresiasi dan memberikan penghargaan dan bonus juga kepada anak-anak kita yang hebat-hebat itu. Kalau kita segera tanggal 10 atau tanggal 13 di bawah tanggal 17, kalau di antara 64 anak-anak kita ini dikasih latih di sini dan berhasil dan sukses, saya akan berani minta untuk 5 orang hadir di Jakarta pada upacara kenegaraan dan di depan Presiden. Ya nanti kalau menghadap saya tidak sendiri, saya minta Ketua DPR, Kajari, ikut saya, Kapolres ikut saya, dan kita semua sama-sama berangkat dengan kepala dinas yang terkait. Kita bicara bahwa kami juga bisa begitu. Kuncinya itu kepenting komitmen, niat yang tulus, hati yang tulus, dan harus punya keberanian. Memang bangun bangsa ini dan bangun perubahan itu harus setengah-setengah gila, butuh keberanian. Tentunya Bapak Ibu saudara sekalian dan juga anak-anakku yang saya kasihi, kegiatan ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah Kabupaten Sorong sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ibu Staf Ahli Bidang SDM, Staf Ahli Bupati Bidang SDM selaku Ketua Panitia. Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan pemerintah Kabupaten Sorong melalui APBD tahun 2023 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak didik kita di Kabupaten Sorong, dan saya dan kita semua berharap selaku pemerintah Kabupaten Sorong kegiatan ini mampu harus meningkatkan keterampilan berpikir yang tinggi melalui program belajar pandai berhitung dan meningkatkan kemampuan numerasi, dan kita berharap juga dari 64 siswa dan 32 guru ini bisa menjadi penggerak utama untuk melaksanakan pengimbasan dan menjadi kader-kader terbaik dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa pada sekolah di Kabupaten Sorong. Tentunya SD dan SMP itu menjadi fondasi dasar kita dan ending fokus target kita. Setelah mendapatkan pembekalan selama 15 hari, peserta atau siswa dan guru kita harapkan dapat menghimbaskan atau menularkan, mentransferkan ilmu dan pengetahuan yang anak-anak dapat dari 64 siswa dan juga 34 guru ini kepada teman-teman siswa-siswa kita, siswa-siswi kita, dan juga guru-guru kita yang lain melalui forum-forum yang lain dan juga melalui proses pembelajaran di sekolah tentunya. Dan kita berharap kerjasama ini tidak hanya cukup hari ini untuk 64 orang dan 64 siswa dan 34 guru, tapi kita akan menambah lagi. Program ini terus berlanjut untuk menambah anak-anak kita lagi. Kalau bisa 1 tahun untuk tahun depan, 100 orang untuk tahun depan. Dan kita menambah guru 50 orang untuk tahun depan. Karena program latihan gasing ini hanya baru dikoordinasikan setelah bulan Mei, bulan Juni ini penetapan APBD kita sudah laksanakan. Sehingga ini langkah-langkah kebijakan yang kita ambil dengan keterbatasan siswa dengan kuota yang tersedia 64 orang dan 34 guru dengan kemampuan waktu dan pembiayaan yang kita punya hari ini. Yang kita harap perencanaan program untuk kerjasama ini dan keberlanjutannya kita lebih detail, kita mantapkan lagi untuk tahun 2024, dan kita berharap ya kita tambah 100 lagi 1 kali, dan kita harap 100 ini akan kasih latih 200 orang akan kasih latih 400 orang, dan 400 orang kasih latih sampai
satu kabupaten Sorong sampai di kampung-kampung. Yang kedua, setelah 64 siswa ini dilatih-latih, izin rekan-rekan Forkopimda dan kakak Malak, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini setelah tanggal 12 dan 13 selesai, kita akan tugaskan mereka ke masing-masing distrik dan siapkan 1-2 sekolah terdekat di ibu kota distrik itu untuk mereka mendemonstrasikan apa yang mereka belajar selama 14 hari di sini kepada rekan-rekan siswa mereka di sekolah di kampung-kampung, supaya memberikan spirit dan semangat untuk mereka terus juga punya kemauan dan mereka juga punya semangat dan termotivasi untuk mereka juga menjadi bagian dari rekan-rekan mereka untuk menjadi anak-anak pintar dan cerdas ke depan. Ini akan menjadi program kita dalam rangka 17 Agustus Dirgahayu RI yang ke-78 untuk tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan tapi juga arahan pada kita semua, dengan berharap dan harapan besar kami minta kepada teman-teman yang di struktur 9 orang ini, tentunya nanti akan hadapi anak-anak kami ini dengan 64 karakter yang berbeda-beda, manusia mereka yang berbeda-beda, dan tentunya budaya yang berbeda, komunikasi yang berbeda, attitude yang berbeda, psikologi mereka yang berbeda, sehingga saya yakin bahwa teman-teman instruktur ini punya pengalaman dan sudah melaksanakan program-program ini di berbagai daerah dan sangat memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan kami berharap kalau bisa 64 orang yang dididik di sini selama 15 hari, kalau bisa lebih hebat dari Kota Sorong dan Kabupaten Maibra. Jadi nanti waktu terakhir disimulasi demo di sini, yang penting PT Bupati senyum. Kalau PT Bupati senyum, berarti 9 orang berangkat dengan tiket free. Masyarakat Kabupaten Sorong di Tanah Malamoy ingin melihat anak-anak mereka itu ceria, dan keceriaan anak-anak itu dari kebahagiaan orang tua. Karena itu doa pergumulan panjang, kapan mereka melihat anak-anak mereka itu bisa pandai berhitung cepat, apalagi anak-anak Papua. Jadi mama doa di kampung sana, waktu tim pergi jemput mereka di kampung-kampung untuk bawa datang ke tempat penampungan untuk mereka belajar. Orang tua bangun pagi di rumah bubuk-bubuk, hanya mereka menghantar anak-anaknya dengan doa dan harapan bahwa anak-anak pulang itu sudah punya bekal ilmu dan pengetahuan yang ukur untuk menjadikan modal untuk anak-anak mereka akan menjadi manusia unggul, manusia produktif, manusia hebat untuk generasi emas Indonesia yang akan datang. Jadi itu yang kami pesan, dan tentunya kami juga berharap Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan dan teman-teman panitia, Ibu Ketua, kami berharap komunikasi, koordinasi, kalau ada hal yang masih kurang, masih apa, tolong dikoordinasikan supaya kita sama-sama mengintervensi, mengambil langkah-langkah untuk supaya program pelatihan dalam proses pelatihan ini bisa berjalan aman dan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dan program ini 2 minggu yang lalu itu Menteri Dalam Negeri telepon saya, telepon PJ Bupati, apa kabar? Siap, alhamdulillah puji Tuhan. Matahari terbit dari ufuk timur dengan cahaya yang memberi kehidupan. Beliau bilang amin. Yang kedua,
bagaimana dengan dukungan Pemda untuk program kerjasama GASI siap 100%. Tegak lurus Pak izin Jenderal. Dan ini adalah salah satu program nasional antara kementerian dan lembaga Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dengan Institut Yohanes Suryo. Jadi kita berharap program ini jalan, dan selama pelatihan ini saya berpesan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam tahapan di hotel semua saya harap didokumentasikan supaya menjadi bahan laporan kita kepada Bapak Presiden bahwa kita dari Papua, dari tanah Molamoy, Kabupaten Sorong juga adalah anak-anak yang hebat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Atas nama pemerintah selaku PT Bupati Sorong, saya mengaturkan terima kasih banyak para rekan-rekan Forkopimda yang hadir, berikan dukungan. Kita hadir saja mungkin anak-anak kita ini rasa bangga, rasa senang, dan juga dukungan doa dari para pimpinan lintas agama untuk anak-anak kita, tapi tentunya pimpinan-pimpinan OPD yang terkait, para hamba-hamba Tuhan, ya Ustadz, yang mohon dukungan untuk program ini supaya kita bisa tersenyum untuk melihat anak-anak kita ini untuk masa depannya mereka. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya terakhir, kepala-kepala distrik, saya minta maaf tadi saya tidak sapa karena pakai baju semua kayak instruktur, jadi saya pikir semuanya instruktur. Ternyata ada kepala distrik semua biasa duduk pakai balok-balok semua di sini, tapi hari ini pakai baju kos, jadi saya tidak lihat, jadi minta maaf. Teman-teman kepala distrik ini menjadi penyangga pilar utama terdepan di tingkat distrik yang tentunya nanti fokus di dalam beberapa kebijakan, termasuk kebijakan program bidang pendidikan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru di sekolah dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman kepala distrik 1 bulan kalau bisa 2 kali lakukan monitoring ke sekolah-sekolah, ke SD-SD, SMP, ya. Jangan terus masuk kantor masuk kantor lurah, kantor distrik, turun ke lapangan-lapangan supaya lihat anak-anak itu belajar atau tidak, ada guru atau tidak, sekolah itu layak atau tidak. Jadi saya berharap leadership kita, gaya kepemimpinan kita sudah harus berubah. Banyak waktu kita turun ke lapangan ketimbang duduk di kantor, supaya kita bisa lihat yang kita tidak lihat, kita bisa mendengar yang kita tidak dengar, dan berdialog langsung untuk mendapat informasi dan masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan ataupun di sekolah, supaya kita bersinergi, berkolaborasi membangun sumber daya manusia kita, baik anak-anak, guru, sarana prasarana kita, infrastruktur yang lain tentunya ke depan. Dan demikian sebagai tanda pembukaan kegiatan numerasi GASIN kita di pagi hari ini, mohon kesediaan Bapak Ibu saya bisa berdiri. Saya akan mengatur TIFA ini sebanyak 5 kali, 5 Pancasila, dan saya berharap Bapak Ibu bisa dapat mengikutinya. Saya selaku pejabat Bupati Sorong pada hari ini Selasa 25 Juli 2023 bertempat di ACC Sorong, Kabupaten Sorong, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Saya menabur TIFA ini sebanyak 5 kali, tanda dibukanya secara resmi kegiatan pelatihan numerasi GASIN bagi siswa-siswi kita dan guru-guru kita di Kabupaten Sorong selama 15 hari sejak mulai hari ini di tahun 2023.
Oke. Program kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sorong dengan Institut Yohanes Suryo di Jakarta. Dan untuk Papua Barat Daya kita ini kabupaten yang ketiga setelah Kota Sorong dan Kabupaten Maibrat. Program kerjasama terkait dengan proses pembelajaran gasing ini untuk Kabupaten Sorong tahun ini 64 siswa dan 34 guru yang nanti dilatih, dididik, dan kita berharap 34 guru ini akan telah dilatih, mereka akan menjadi instruktur lagi untuk melatih guru-guru yang lain, sehingga dari 34 orang bisa menjadi 100 orang. Dari 64 siswa bisa bertambah menjadi 200 orang atau 150 orang ke depan. Tapi program ini baru awal, nanti kita akan lanjutkan lagi di 2024 untuk program kerjasama Gasin, ya, sehingga anak-anak kita ke depan ini kita harus didik mereka untuk percaya diri, punya kemampuan, keberanian, tapi juga kecerdasan otak untuk kecepatan berhitung, sehingga mereka ini akan menjadi satu generasi yang kita investasikan untuk masa depan Indonesia hebat, dari generasi emas anak-anak Indonesia yang akan datang. Jadi program ini sangat strategis, sangat penting, di mana pemerintah telah punya komitmen di masa kepemimpinan kami selaku PJ Bupati bahwa Gasin ini sangat penting, dan Yohanes Suryo itu beliau memiliki kemampuan manajemen yang luar biasa dan sudah mendidik, melatih anak-anak Indonesia di seluruh Indonesia yang sudah luar biasa. Dan bukti dari itu kemarin dalam kunjungan Presiden ke Papua dan Wapres ke Papua itu, anak-anak Papua telah menampilkan kecerdasan mereka, kemampuan mereka, keberanian mereka di depan Bapak Presiden. Itu sesuatu yang luar biasa, langkah maju. Kita percaya bahwa anak-anak kita yang kita didik hari ini kita investasikan untuk 20 tahun akan datang. Kita menjadi pemimpin dan menjadi anak-anak hebat Indonesia, supaya bangsa kita, negara kita ini juga akan berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa kita ini besar, bangsa ini kita ini juga ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Pak, biasanya kalau pelatihan Yohanes Suryo kan dicari anak yang tidak pandai matematika sama sekali. Sangat benar. Kalau beliau cari dan menemukan anak-anak yang tidak tahu baca, tidak tahu berhitung. Dan mereka dibawa dalam waktu 15 hari berdasarkan pengalaman program-program yang dikembangkan, dilaksanakan di beberapa daerah, dan itu terbukti. Nah, sehingga kita juga bisa sejajar, kita juga bahkan bisa lebih, ya sama dengan saudara kita di kabupaten atau provinsi atau kota lainnya di Indonesia. Seperti itu. Terakhir, pesan Bapak kepada adik-adik kita yang sedang mengikuti kegiatan selama 15 hari ke depan. Kita berharap, pemerintah berharap, tapi juga tentunya selaku orang tua, kita berharap anak-anak kita memanfaatkan momentum waktu yang terbaik ini untuk mereka belajar, karena anak-anak kita ini acara pembukaan hari ini Gedung ACC, dan mereka akan ikut pelatihan selama 15 hari itu di Hotel Aimas. Mereka semua dikarantinakan, mereka semua tinggal di Hotel Aimas selama 15 hari, dan itu pemerintah Kabupaten Sorong membiayai seluruhnya, supaya anak-anak lebih fokus, disiplin, dan terkonsentrasi untuk ikuti pelatihan ini sampai 15 hari selesai. Supaya output dan hasil dari kegiatan ini betul-betul, ya, mereka menunjukkan prestasi yang luar biasa, yang gemilang untuk membuat orang tua dan masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Sorong bahwa program ini tidak sia-sia, tapi ada hasil yang memuaskan.